Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penatli yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Berbohong itu terkadang ada yang disengaja dan ada yang tidak sengaja atau tidak tahu sama sekali bahwa dia itu telah berbohong. Seperti contoh yang Ustaz katakan tadi, biasa terjadi di kampung-kampung yang mengatakan malam ini fadilahnya begini, padahal dia tidak tahu apakah itu salah atau benar. Pertanyaan saya, apakah berbohong yang tersengaja atau dengan tidak disengaja itu sama hukumannya? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bohong dalam keadaan tidak tahu, Ustaz, seperti tadi menyebarkan hadis dia sendiri tidak tahu. Nah, sebenarnya Rasulullah mengatakan ada kemaafan bagi mereka yang tidak tahu. Kata Rasulullah, rufi'a an ummati salasah, rufi'a al-qalam an ummati salasah. Tidak ada dosa bagi umatku pada 3 perkara, yaitu al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Tidak ada dosa bagi orang yang melakukan dosa karena khata', karena tidak tahu, tidak sengaja. Wa nisyan, orang lupa. Dia dosa tapi lupa, tidak ada dosa. Ini dalam Ramadan kita lupa bahwa sedang puasa, lalu kita makan, udah habis 1 nasi ayam penyet, kita minum jus baru teringat. Memang kita berharap seperti itu memang, maksudnya ada orang yang berharap-harap pajan tuh, pajan lupa, tapi nggak lupa-lupa, itu sakit sekali orang ini. Apa kata Rasulullah? Orang yang lupa ketika makan di setengah Ramadan itu dia sedang dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan puasa kembali setelah itu. Nah, itu contoh lupa. Nah, kemudian wa mastukrihu alaih, dan orang yang dipaksa. Orang dipaksa boleh melakukan dosa selama pemaksanya lebih kuat daripada yang dipaksa. Jadi misal senjata sudah ditodongkan, lalu disuruh berbuka puasa, wajib, kalau enggak ditembak. Jadi kita lihat dulu nih, kalau kita enggak buka puasa ditembak, berarti lebih kuat dia daripada kita. Boleh buka puasa dan tidak berdosa, nanti ganti di hari yang lain. Nah, itu contoh. Tapi kalau orang yang memaksa lebih ringan atau kita lebih kuat daripada dia, itu enggak boleh taat kepadanya. Masa datang anak-anak dengan pistol air buka puasa, lalu kita pura-pura takut, bapak buka, enggak bisa. Itu dia yang kita hambu itu. Jadi itu contoh. Jadi masuk Pak, al-khata' termasuk tidak tahu, itu dimaafkan. Jadi ketika kita sebarkan hadis Nabi yang tidak benar, kita tidak tahu, kita dimaafkan dalam urusan tidak tahu itu. Tapi ketika kita tidak bertanya lebih dahulu, kita masuk ke dalam dosa yang tidak menuntut ilmu itu. Seharusnya kita tanya dulu, dari bunyinya saja aneh. Barang siapa yang berpuasa mendapatkan pahala 70.000 malaikat begini dan begini. Seharusnya kita fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dulu kepada yang tahu apabila engkau tidak tahu. Makanya orang yang tidak menuntut ilmu itu berdosa. Dosa. Jadi enggak boleh jadi alasan bahwa orang enggak menuntut ilmu, enggak tahu terus-terusan, enggak tahu. Makanya dia enggak mau datang pengajian supaya banyak enggak tahu. Enggak mau datang pengajian agar banyak enggak tahunya, agar banyak termaafkan. Itu tidak tahu itu termaafkan, tapi yang tidak mau menuntut ilmu inan rehdasyaji. Menuntut ilmu wajib, tidak mau menuntut ilmu dosa. Di situ jatuh dosa besar yang sama. Jadi sama-sama dosa besar. Nah, jadi sebaiknya ketika menerima informasi atau apapun hadis, tanyalah lebih dahulu. Tanya, itu yang terbaik. Jadi yang sudah menyebar dalam keadaan tidak tahu bisa saja termaafkan, tapi jangan sampai berulang-ulang.